Hari ini kita lanjutkan lagi ya untuk perkuliahan statistik dan perencanaan eksperimen. Kita tinggal sekitar 2 minggu, jadi minggu ini dan minggu depan. Dan minggu ini mohon maaf sekali hari Senin ya, saya tidak bisa mengajar, saya ganti hari Sabtu ini. Materi kita masih ada 2, yaitu adalah sebenarnya yang akan kita ajarkan adalah design of experiment atau bagaimana kita mendesain sebuah percobaan, dan juga nanti kita akan mempelajari juga mengenai Latin Square. Nah, sebenarnya ketika kita akan memulai untuk desain eksperimen itu, adik-adik sebenarnya sebelumnya sudah dapat materinya, yaitu adalah mengenai ANOVA. Karena desain eksperimen ini kaitannya dengan ANOVA, baik itu one way ataupun two way. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai ANOVA, baik itu yang satu arah ataupun dua arah ya. Nah itulah sebenarnya inti dari desain eksperimen. Seperti itu. Cuman mungkin adik-adik masih belum familiar aja dengan yang mungkin nanti namanya completely randomized design atau misalnya block design seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa ya, adik-adik semua silakan untuk absen ya, seperti biasa. Untuk presensinya, kodenya adalah 563268. Baik, silakan untuk absensi terlebih dahulu. Maaf, Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Teman saya Ratno tidak bisa masuk, Pak. Siapa? Teman saya tidak bisa login. Tidak bisa login di mana? Untuk masuk ke itunya masih tidak bisa disetujui, Pak. Sudah, ini ada barusan yang masuk lagi, sudah saya admit. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baru 37 ini ya yang gabung. Sudah? Sudah. Oke, ada yang belum absennya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, materinya adalah design of experiment. Oke, kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Pak. Oke, baik adik-adik semua. Jadi design of experiment ini adalah kelanjutan dari statistik. Jadi sebenarnya statistik dengan design of experiment ini saling berkaitan. Karena inti dari design of experiment itu adalah kita mendesain sebuah percobaan itu sehingga bisa dikatakan secara statistik itu adalah valid percobaannya ya. Oke. Jadi
pengertian dari design of eksperimen itu sendiri adalah cabang dari ilmu statistik ya, yang berkaitan dengan perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian analisanya, dan juga interpretasi hasilnya untuk mengevaluasi dari faktor atau kalau misalnya di penelitian itu berarti adalah variabel ya. Kemudian yang mengontrol dari nilai parameter atau grup parameter. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah eksperimen atau penelitian, maka kita harus mendesain penelitian tersebut sehingga hasil dari penelitian ataupun proses yang kita lakukan selama penelitian itu bisa dikategorikan sebagai valid. Nah, sebentar. Oke, tugas JSON sudah ya. Baik. Kemudian design of experiment atau DOE itu adalah salah satu alat ya untuk koleksi data dan juga analisis yang bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk berbagai jenis eksperimen. Oke. Nah, beberapa istilah yang terdapat pada design of experiment itu ada beberapa ya. Misalnya yang pertama itu adalah respon. Jadi istilah respon itu bisa dikatakan sebagai nilai dari outcome atau hasil yang terukur ya dari yang kita inginkan. Misalnya apa? Misalnya ketika kita ingin meneliti berapa nilai yield-nya atau berapa nilai hasil, misalnya berapa ton padi yang dihasilkan gitu ya. Kemudian katakanlah misalnya strength atau kekuatannya, misalnya berapa MPa. Kemudian kapasitas atau misalnya kapasitasnya katakanlah berapa farad, kemudian kekerasan dan lain-lain. Jadi yang kita inginkan hasilnya terukur ya dari sebuah percobaan itu dinamakan dengan respon. Kemudian yang kedua adalah faktor. Faktor itu adalah semacam variabel kalau dalam penelitian. Jadi yang kita manipulasi dari variabel tersebut untuk mengetahui baik efek secara individualnya ataupun efek secara gabungannya ya. Terhadap apa? Terhadap responnya ini tadi ya. Jadi variabel yang kita gunakan atau yang kita manipulasi agar kita tahu efeknya terhadap respon itu dinamakan dengan faktor ya. Oke. Nah, contoh dari faktor apa misalnya? Ketika kita ingin mengetahui nilai dari katakanlah apa yield gitu ya. Misalnya kita ingin mengetahui yield-nya berapa, kemudian apa saja faktor yang berpengaruh terhadap yield, katakanlah adalah temperaturnya, kemudian waktunya, kemudian tipe pupuknya. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktor. Atau kalau dalam bahasa lebih umumnya itu berarti adalah variabel ya. Misalnya variabel yang digunakan adalah temperatur atau waktu misalnya dan lain-lain itu berpengaruh atau inilah yang divariasikan sehingga kita tahu responnya ya atau efek yang dihasilkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah level. Nah, level itu adalah nilai dari faktor dari data yang sudah dikumpulkan. Jadi sebenarnya misalnya contohnya ya, level 1 katakanlah temperaturnya 500, level 2 temperaturnya adalah 700, level 3 temperaturnya adalah 900 katakanlah. Berarti kalau faktor itu adalah temperatur, maka level itu adalah variasinya. Misalnya faktornya adalah temperatur, maka levelnya ada level 1, misalnya temperaturnya variasi pertama 500, kemudian level 2 temperaturnya variasinya kedua adalah 700 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan level. Kemudian selanjutnya adalah treatment. Nah, treatment ini adalah yang sudah kita setting antara level dengan faktornya. Ya. Jadi, misalnya bagaimana treatment pertama, saya menggunakan waktu 2 jam, temperatur 500 derajat. Ini dinamakan dengan treatment. Treatment kedua, saya menggunakan waktunya menjadi 4 jam, kemudian temperaturnya 700. Ini treatment kedua. Jadi treatment itu combine dari level dan faktor. Ya. Kemudian selanjutnya adalah replication.
replication itu adalah duplikasi ya, atau misalnya dalam sebuah trial, maka kita gunakan atau kita lakukan percobaannya itu tidak cuma 1 kali. Biasanya itu yang digunakan adalah 2-3 kali. Kenapa? Ya sebenarnya inti dari replikasi itu adalah kita ingin bahwa hasil percobaan kita itu adalah semakin mendekati valid. Katakanlah seperti ini. Misalnya pada percobaan itu diperoleh kalau temperaturnya 700, kemudian diperoleh misalnya yield-nya adalah 5 kilo gitu ya. Kemudian kalau temperaturnya 900, maka yield-nya adalah 6 kilo. Kita pasti akan bertanya-tanya, apakah memang ketika temperaturnya naik, yield-nya itu bertambah. Kalau kita cuman ada satu data, maka kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu ya, Dek ya. Jadi kita harus membuat repetisi atau replikasi atau perulangan misalnya dari temperatur 700 tadi, gunakan 3 kali percobaan, kemudian di rata-rata. Misalnya seperti itu ya. Kalau ternyata memang hasil rata-ratanya juga memang semakin naik temperatur juga semakin tinggi yield-nya, berarti kita tahu bahwa polanya itu adalah linear, naik gitu ya. Tapi kalau tidak, berarti mungkin ada yang salah dari kesimpulan kita. Oleh karena itu, pastikan bahwa setiap percobaan itu jangan cuma 1 kali. Ya, itu pasti tidak valid. Walaupun hasilnya kelihatannya ada trennya naik gitu ya, bagus, tapi kalau cuma replikasinya 1 kali, itu belum bisa dikatakan valid. Kemudian yang ke-6 itu adalah noise. Nah, noise itu adalah variabel sebenarnya yang bisa berpengaruh terhadap performa dari produk atau proses, tapi kita tidak bisa mengontrolnya. Katakanlah misalnya seperti ini. Saya memiliki regen bahan kimia untuk reaktan sebuah reaksi. Ternyata bahan kimia saya itu kemurniannya hanya 98%. Kalau saya bandingkan antara kemurnian 98% dengan 100% atau 99%, tentu saja yang lebih valid nanti adalah yang 99% dibandingkan dengan 98%. Kenapa? Karena impuritasnya lebih sedikit, jadi dia lebih murni. Akan tetapi ketika kita membeli sebuah produk, tentu saja harga dengan impuritas 98% dan dengan puritas 98% dan satunya puritas 99%, tentu saja harganya sudah sangat berbeda. Karena kita tidak bisa mengontrolnya, ya, makanya itu biasanya ada batasan masalah. Jadi misalnya kemurnian adalah sekian, kemurniannya adalah 98% seperti itu. Jadi itu termasuk noise. Walaupun dia berpengaruh karena kan ada impurities ya, tapi karena kita tidak bisa mengontrolnya karena memang kita dapatnya segitu 98%, ya berarti kita tulis di situ adalah sebagai noise atau sebagai batasan masalahnya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari terminologi untuk desain eksperimen ini? Belum, Mbak. Oke. Bisa dipahami, Dek? Bisa, insya Allah. Bisa, Pak. Baik, kalau bisa saya lanjutkan ya. Nah, kemudian prinsip dasar dari desain eksperimen ini ada 3. Jadi yang pertama adalah randomization, kemudian yang kedua adalah blocking, dan yang ketiga adalah replication. Yang pertama kita bahas mengenai randomization. Randomization atau pengacakan ya. Nah, kenapa sih kita itu dalam setiap kali percobaan itu harus menggunakan randomization atau pengacakan? Karena kalau kita tahu dari awal bahwa A ini katakanlah propertiesnya seperti ini, B katakanlah propertinya seperti ini, kita sudah tahu, tentu saja kita pasti memilih yang kita inginkan ya untuk sebagai yang akan kita uji coba. Tapi kalau benar-benar random, maka kita bisa simpulkan bahwa karena saya tidak tahu properties dari A, B, C, maka saya ambil random dari ketiganya adalah, maka bisa kita katakan bahwa kevalitannya nanti akan semakin meningkat. Kenapa? Karena random. Kecuali kalau kita memang sudah tahu ketiganya seperti apa, tentu kita akan memilih yang menurut kita paling bagus, dan itu pasti hasilnya ya menjadi tidak valid, karena kita sudah tahu dari awal.
Dan ketika kita ingin ditanya bagaimana misalnya pengaruhnya, ya tentu ada pengaruhnya karena kita sudah tahu dari awal. Oleh karena itulah sangat penting ya mekanisme randomization seperti itu atau pengacakan istilahnya. Kemudian yang kedua adalah blocking. Nah, blocking ini kenapa juga penting karena kalau 100% random ya, kalau 100% random maka hasilnya itu juga akan membingungkan. Kalau kita benar-benar super random sekali, tentu datanya nanti akan membingungkan hasilnya. Oleh karena itu biasanya kita bagi menjadi beberapa blok. Katakanlah misalnya contohnya seperti ini. Saya akan meneliti misalnya pengaruh gender ya, pengaruh gender terhadap kemampuan dalam mengerjakan tugas itu ya. Daripada saya membuat random 100%, jadi ada mahasiswa dan mahasiswi, saya blocking. Jadi saya buat blok mahasiswa, saya buat blok mahasiswi karena saya kan ingin mengetahui pengaruh terhadap gender ya. Jadi ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Nah, kalau saya menggunakan blocking, jadi blockingnya saya tetapkan sebagai gendernya, yaitu laki-laki dan perempuan, apabila saya bandingkan dengan random sama sekali, jadi campuran antara laki-laki dengan perempuan, tentu saja hasilnya yang lebih bagus adalah ketika saya blocking. Jadi saya tetapkan ini untuk perempuan, katakanlah yang ini untuk laki-laki. Nah, itulah dinamakan dengan blocking. Jadi dia nanti fungsi blocking ini adalah mengurangi errornya. Karena kalau tidak di blocking, pasti nanti hasilnya benar-benar random. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah replikasi. Nah, kalau replikasi, ya seperti saya bilang tadi, replikasi itu untuk mengurangi error juga. Kenapa? Karena replikasi itu kaitannya dengan pengujian validitas atau kevalidan dari data. Kalau replikasinya semakin banyak, tentu saja data yang dihasilkan itu juga semakin valid, karena kan ada perulangan banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya hanya satu, maka kita tidak bisa men-state bahwa hasilnya itu adalah valid, karena ya cuma satu itu loh. Kita kan tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Bisa saja karena pada saat itu mungkin lagi memang timingnya bagus, artinya hasilnya bagus. Tapi kalau memang pas timingnya jelek, hasilnya jelek. Nah, seperti itu kalau cuma satu. Jadi tergantung situasi saja. Oleh karena itu harus diulang 2 atau 3 kali sehingga lebih valid. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum. Baik, kalau belum saya lanjutkan ya. Oke, kemudian desain eksperimen atau experimental design itu dibagi menjadi 2 faktor ya. Ada yang single faktor, ada yang multifaktor. Jadi kalau single faktor itu dibagi menjadi randomized. Ini C-nya ketinggalan. C-nya ini completely randomized design atau random design random total ya. Yang kedua adalah randomized block design atau RBD, dan yang ketiga adalah Latin square design. Nah, sebenarnya adik-adik semua itu sudah mempelajari mengenai completely randomized design dan randomized block design, ini kita sudah mempelajari. Jadi kalau completely randomized design itu ketika kita berbicara mengenai one way ANOVA, jadi menggunakan ANOVA satu arah. Kalau yang randomized block design itu menggunakan two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, yang hari ini kita bahas itu adalah yang Latin Square Design atau LSD ya, karena dua ini sudah. Oke, seperti itu. Kemudian yang multifaktor design itu kita bahas minggu depan di pertemuan terakhir. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Nah, kita sedikit mengulang juga. Jadi yang pertama itu adalah completely randomized design atau CRD. Karena dikatakan completely randomized design, artinya desain ini adalah
diacak secara keseluruhan. Jadi misalnya saya memiliki grup A, grup B, dan grup C, saya ambil mahasiswa secara acak dari tiap grup itu tanpa ada bloknya. Bloknya misalnya apa? Misalnya saya mengambil yang pintar sama yang mungkin kurang pintar, tidak seperti itu. Atau misalnya saya mengambil yang cowok semua atau cewek semua, tidak seperti itu. Jadi benar-benar random. Bisa cowok, bisa cewek, kemudian bisa tingkat kepintarannya berbeda. Nah, seperti itu dinamakan dengan completely randomized descent. Jadi benar-benar tidak kita rencanakan. Nah, misalnya di sini saya ada 3 grup itu ya, grup A, grup B, dan grup C, di mana ketiga grup ini saya ambil, berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 mahasiswa secara acak. Nah, karena saya benar-benar acak, dia dinamakan sebagai completely randomized descent. Ya. Jadi definisinya sendiri, completely randomized descent adalah di mana treatment didesain atau ditugaskan secara random sehingga tiap eksperimental unit memiliki nilai peluang yang sama untuk memperoleh treatment dari satu ke yang lain ya. Jadi treatmentnya ini ada 3 treatment. Nah, di sini jumlah atau mahasiswa yang berada di grup A, di grup B, dan grup C, ini yang saya ambil ini benar-benar random. Katakanlah ada 40 mahasiswa, saya ambil 10 secara acak di grup A, kemudian 10 secara acak di grup B, dan 10 secara acak di grup C. Inilah yang dinamakan dengan completely randomized descent. Ya. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan? Untuk CRD itu menggunakan one-way ANOVA. Ya. Oke, nah ini contohnya di sini, ini bukan mahasiswa tapi adalah jumlah koloni bakteri ya. Setelah 5 hari ternyata dari tiap grup itu saya cek ternyata berbeda-beda untuk 10 jenisnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Jadi secara tidak langsung ketika kita belajar mengenai one-way ANOVA minggu kemarin, itu sama saja kita sudah mempelajari mengenai completely randomized descent. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan lagi ya. Oke, yang kedua adalah randomized complete block design atau RCBD. Jadi kalau randomized complete block design ya, itu adalah ketika saya memiliki blok ya. Biasanya kalau bentuknya adalah tabel seperti ini, maka yang dinamakan dengan blok itu adalah kolomnya, kemudian yang dinamakan dengan treatment itu adalah rows atau barisnya ya. Jadi randomized complete block design ini adalah desain di mana eksperimental material itu dibagi menjadi beberapa blok atau grup dari unit eksperimental yang homogen ya. Jadi maksudnya homogen itu sama, artinya di sini kalau deterjen, kalau saya bagi menjadi 4, maka deterjennya ini adalah sama-sama deterjen, tapi mungkin mereknya berbeda. Kemudian engine di sini sama-sama engine, tapi mungkin mereknya atau tipenya berbeda, seperti itu ya. Kemudian, misalnya saya memiliki seperti ini, jadi tabelnya yang kolomnya itu adalah jenis engine, kemudian yang barisnya adalah jenis deterjen. Saya ingin mengetahui seberapa, nih dari 0 sampai 100, itu seberapa bersih engine ini ketika saya gunakan tipe deterjen yang berbeda. Jadi di sini ada 2 faktor ya, deterjennya sendiri, kemudian engine-nya sendiri. Nah, bagian engine atau kolom biasanya disebut sebagai block. Kemudian yang untuk row-nya atau baris biasa disebut sebagai treatment. Dan ini adalah nilainya ya. Jadi ada 2 faktor di sini. Nah, karena dia terdapat 2 faktor, kemudian saya beda-bedakan ya, ada untuk yang blok deterjen dan blok engine, maka inilah yang dinamakan dengan randomized complete block design karena dibagi menjadi blok-blok. Kalau yang ini tadi, ini tidak dibagi menjadi blok karena hanya satu saja kan bloknya. Yang ini itu adalah jumlah
Misalnya jumlah koloni atau jumlah mahasiswanya yang diambil secara random. Jadi hanya satu faktor. Kalau yang ini ada dua faktor yang berpengaruh. Nah, bagaimana menyelesaikan seperti ini? Adik-adik juga sudah paham, yaitu menggunakan two-way ANOVA, seperti saya jelaskan, tapi yang no interaction. Ya. Artinya no interaction itu apa? Berarti tidak ada replikasi. Kalau yang two-way ANOVA yang kita bahas kemarin, itu kan ada dua tipe. Yang pertama adalah no interaction, yang kedua adalah with interaction. Ya. Kalau yang dinamakan randomized complete block design, itu adalah yang two-way ANOVA with no interaction. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum sih, Pak. Belum, Pak. Oke. So far bisa difahami, Dek? Bisa, alhamdulillah. Oke. Baik. Kalau bisa, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu adalah Latin Square Design. Yang ini tadi ya. Jadi ada completely randomized design, ada randomized block design, biasanya complete juga. Kemudian yang ketiga ini adalah Latin Square Design ya, atau LSD. Nah, Latin Square Design itu adalah arrangement of T treatment, each one repeat T times, in such a way that each treatment appear exactly one time in each row and each column in the design. Jadi, Latin Square Design ini adalah penyusunan dari misalnya ya 4 treatment, katakanlah T-nya itu dirubah menjadi 4. Maka 4 treatment itu di-repeat atau diulang 4 kali dengan cara sehingga jumlah treatmentnya ini sama atau hanya muncul satu pada tiap baris dan tiap kolom pada desain. Artinya apa? Artinya adalah nanti baik itu barisnya, baik itu kolomnya, kemudian baik itu di antara baris dan kolom, itu adalah jumlahnya sama. Jadi nanti bentuknya adalah bujur sangkar. Ya. Jadi katakanlah di sini ada 4, dia dinamakan Latin Square karena nanti kita menggunakan yang namanya letter, Roman karakter atau letter, ada A, B, C, D gitu ya. Sehingga dia dinamakan sebagai Latin Square Design. Kenapa ini digunakan? Karena ini untuk mengurangi systematic error akibat adanya row atau baris dan kolom. Ya. Kemudian Latin Square Design ini lebih restriktif atau lebih apa istilahnya ya, lebih terbatas ya atau lebih limit dibandingkan dengan RBD atau Randomly Block Design. Tiap treatment muncul sekali dan hanya sekali pada tiap baris dan kolom, sehingga jumlah dari baris, kolom, dan treatmentnya adalah sama. Oleh karena itu, nanti misalnya ada katakanlah 2 kali 2, maka nanti ada 2 baris dan 2 kolom. Kemudian 3 kali 3 berarti ada 3 baris dan 3 kolom. 4 kali 4 berarti ada 4 baris dan 4 kolom. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Baik, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, ini saya bilangkan tadi ya. Jadi Latin Square Design, katakanlah saya memiliki ya di sini ada 3 kali 3. Ini dinamakan 3 kali 3. Kenapa? Karena di sini ada 9 kotak, ada 3 kolom, ada 3 baris, kemudian ada 3 variabel. Ada C1, C2, C3, ada A1, A2, A3, dan ada B1, B2, B3. Jadi ini ada 3 faktor ya, Dek ya. Faktor yang pertama rows atau baris, di sini adalah A. Kemudian faktor yang kedua adalah B, ini ada yang kolom. Kemudian yang ini C-nya, ini juga ada 3 ya, itu adalah treatment. Nah, berarti bagaimana Latin Square Design ini bisa kita gunakan untuk membandingkan 3 faktor. Ya, kalau yang one way ANOVA kan 1 faktor,
itu ANOVA itu 2 faktor. Kemudian kalau Latin Square Descent ini bisa kita gunakan untuk 3 faktor. Ya, jadi ada faktor kolom yang B1, B2, B3, faktor baris yaitu A1, A2, A3, dan juga faktor dari letter atau hurufnya ya. Atau di sini namanya treatmentnya, yaitu ada C1, C2, dan C3, seperti itu. Nah, ini adalah tipe 3 kali 3. Kenapa? Karena ada 3 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin? Belum, Pak. Masih jelas, Pak. Ya, baik. Kalau belum, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah beberapa contoh desain dari Latin Square. Kalau 2 kali 2, maka desainnya ya cuman A, B, dan BA ya, karena ada A sama B saja. Kemudian kalau 3 kali 3, maka ada A, B, C, B, C, A, C, A, B, seperti itu. Semakin besar bujur sangkamnya, maka semakin kompleks juga ya. Katakanlah di sini contohnya misalnya 4 kali 4, maka bisa disusun ya yang treatmentnya ada A, B, C, D, kemudian BAC, BADC, CDBA, DCAB, atau yang kedua misalnya ABCD, BCDA, dan seterusnya sampai ke 4 ini. Nah, jadi ada banyak sekali kemungkinan penyusunan letter atau Latin di sini ya, beda-beda. Nah, inilah nanti yang signifikan atau yang sangat mempengaruhi ya. Seperti misalkan tadi, ABCD di sini adalah menunjukkan letter atau treatmentnya. Penyusunan letter ini akan menghasilkan nilai yang juga spesifik nantinya ya. Kemudian, misalnya kalau 5 kali 5 seperti ini ya, jadi lebih banyak sekali, lebih panjang lagi seperti itu. Dan ini juga sampai 6 kali 6. Tapi biasanya yang sering di soal itu yang 4 kali 4 ya, tidak sampai 5 kali 5. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Masih belum, Pak. Oke, masih belum? Yang lain? Pak, izin bertanya, Jelas, Pak. Oh, itu Ari bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu semisal untuk pengerjaan 4 kali 4, apakah digunakan semua susunan itu atau hanya salah satu saja, Pak? Oke, baik. Jadi kalau untuk 4 kali 4 itu biasanya nanti di soal sudah diketahui susunannya deh. Jadi kalian tidak perlu istilahnya menggunakan yang 1 atau yang 2, yang 3, atau yang 4. Kecuali kalau misalnya di soal tidak diketahui, kalian sendiri yang disuruh merandom atau mengacak, silahkan kalian acak sesuai dengan keinginan kalian, tidak masalah. Jadi misalnya mau pakai yang 1, yang 2, yang 3, atau yang 4, tidak masalah. Apa sih ciri khasnya? Ciri khasnya adalah setiap angka, mohon maaf kok angka, setiap huruf, tiap baris itu cuman tiap baris dan kolom itu cuman muncul 1 kali. Kelihatan di sini A hanya ada di baris 1. Ya, A tidak boleh ada di baris 2, tidak boleh ada di baris 2 atau 3, jadi cuma sekali tok. Di sini juga sama. A ada di baris 2, tidak boleh ada lagi di baris 2 dan seterusnya. Jadi pengacakan ini haruslah yang mewajibkan bahwa tiap baris atau tiap kolom itu terdiri dari 4 komponen yang berbeda, tidak boleh ada yang sama. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, jadi itu ya intinya ya. Jangan sampai nanti misalnya di sini A, kemudian di sini A lagi, tidak boleh ya. Gampangnya bagaimana? Sebenarnya yang paling gampang itu adik-adik buat A itu di sini semua ini. Di mana ini? Apa namanya kalau sebelah sini itu? Jari apa ya? Tengahnya ini loh ya. Bagian tengahnya sini loh kalian tulis A itu lebih mudah. Kemudian tinggal di sini B, C, D, dan seterusnya tinggal menyamakan lebih cepat nanti ya. Kalau kalian tidak hafal seperti ini loh ya. Tapi biasanya tidak perlu menghafal kok, sudah diketahui di soal. Seperti itu. Siap, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah,
kita langsung saja ya, langsung ke contoh soal. Jadi di sini adalah saya memiliki Latin Square Design untuk sini menunjukkan adalah nilai dari yield of sintering powder product. Jadi menunjukkan seberapa banyak ya serbuk yang hasil sintering itu dihasilkan. Saya memiliki 3 faktor di sini. Yang row-nya adalah holding time atau waktu tahan. Kemudian yang kolomnya itu adalah temperatur sinteringnya. Kemudian yang ABCD di sini yang ketiga itu adalah tipe dari material keramiknya. Jadi ketika saya susun dalam bujur sangkar 4x4, karena di sini kan ada 4 baris dan 4 kolom, maka terdapat 3 faktor, yaitu faktor yang bagian dalamnya ini treatmentnya adalah perbedaan dari material keramiknya, kemudian treatment barisnya adalah holding time-nya, kemudian treatment kolomnya adalah sintering temperatur. Jadi A sama dengan 12 ini menunjukkan bahwa holding time-nya adalah holding time 1, sinteringnya adalah sintering temperatur 1, kemudian material keramiknya adalah material keramik A. Jadi 3 faktor ini ditunjukkan spesifik di sini. Ya. Kemudian yang di sini A yang di sini berarti adalah holding time-nya 2, kemudian sintering temperatur 3, kemudian dia adalah materialnya tipe A, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari Latin Square Design. Oke, dari ini dulu, dari pembacaan soal ini mungkin ada yang bingung. Pak, mau tanya itu walaupun hurufnya sama, tapi nilainya emang beda gitu, Pak? Ya, nilainya memang beda. Jadi adik-adik semua, tiap kotak ini merepresentasikan spesifik ya, yang berbeda dengan kotak yang lainnya. Jadi A di sini adalah sintering temperatur 1, holding time 1 ya. A di sini adalah sintering temperatur 2, holding time 4. A di sini sintering temperatur 3, holding time 2. Dan A di sini adalah sintering temperatur 4, holding time 3. Jadi spesifik tiap kolom dan tiap baris itu direpresentasikan di A dan juga treatmentnya. Jadi dia adalah punyanya A. Iya, Pak. Ya. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Nah, jadi soalnya seperti ini. Jadi seorang mahasiswa material, dia akan melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui pengaruh dari temperatur sintering. Ini tadi, 1, 2, 3, 4, katakanlah 300, 400, 500, 600 gitu ya. Kemudian holding time, di sini katakanlah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan different types of ceramic material, katakanlah misalnya apa? ZNO, TiO2, MgO, kemudian CaO gitu ya. Ada 4 tipe keramik material yang berbeda. Nah, terhadap nilai yield atau hasil dari massa serbuk dari produk sintering yang dihasilkan. Pada level signifikan 0,05, analisislah apakah ketiga faktor tersebut itu sangat berpengaruh terhadap nilai dari hasil produk serbuk hasil sintering tersebut. Nah, soalnya adalah seperti itu. Mungkin ada yang dibingungkan dari soalnya. Belum, Pak. Oke. Jadi adik-adik semua, kalau nanti kaitannya dengan 3 faktor, gunakan Latin Square ya, karena kemungkinannya pasti menggunakan Latin Square. Kemudian kalau 2 faktor, maka gunakan two-way ANOVA. Misalnya yang ada yang no interaction, atau misalnya ada yang with replication. Kemudian kalau cuma 1, maka gunakan one-way ANOVA. Itu kuncinya ya, jadi harus diingat-ingat terus. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini tadi ya, seperti saya katakan tadi, bentuknya adalah seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya sama saja deh dengan yang pembuatan atau pengerjaan ANOVA seperti yang kita jelaskan dari pertemuan 10 ya. Jadi yang pertama, kita harus men-set terlebih dahulu null hipotesis dan alternatifnya.
Hipotesis pertamanya itu adalah nilai alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0 ya. Jadi efek dari baris atau holding time, karena di sini barisnya adalah holding time ya, itu adalah sama dengan 0. HA berarti ada satu saja yang berpengaruh ya. Kemudian null hipotesis yang kedua, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 adalah sama, yaitu adalah 0. Artinya apa? Efek dari kolom di sini adalah sintering temperatur, itu tidak ada atau dianggap 0. HA berarti kebalikannya ya. Kemudian HO yang ketiga itu adalah gamma 1 sama dengan gamma 2, sama dengan gamma 3, sama dengan gamma 4, sama dengan 0. Artinya efek dari letters itu huruf ini loh ya. Atau kenapa? Atau karena huruf ini dikatakan treatment atau jenis tipe keramik, berarti efek dari tipe keramiknya itu sama dengan 0. Sehingga kebalikannya berarti ada satu yang tidak sama dengan 0, seperti itu. Setelah kita men-set null hipotesis dan alternatifnya, yang kedua adalah kita tulis level signifikannya berapa. Level signifikan itu adalah yang tadi di soal, yaitu 0,05 ya. Kemudian yang ketiga, kita mencari critical value. Critical value-nya kita mencari 3, yang R, yang C, dan L. R ini adalah row atau holding time. Kemudian C ini adalah kolom atau sintering temperatur. L-nya ini adalah letter atau tipe dari keramik. Ya. Nah, dari tabel distribusi untuk F 0,05, 3,6. Dari mana 3,6 ini? 3, bukan 3,6 ya, ini 3,6 gitu ya. 3 ini adalah menunjukkan degrees of freedom dari R, C, dan L. Di mana degrees of freedom-nya itu adalah R-1, C-1, dan L-1. Tadi adik-adik masih ingat R-nya ada berapa? Ada 4. Ada? 4. Ada 4. Karena R-nya ada 4, maka di sini degrees of freedom-nya adalah 3 ya. Kemudian C, kolomnya juga ada 4, sehingga degrees of freedom-nya adalah 3. L juga sama, karena jumlah letternya ada 4, maka degrees of freedom-nya adalah 3. Nah, 6 ini dari mana? Nih, 6 ini adalah hasil dari bisa R, bisa C, bisa L, atau bisa kita katakan adalah jumlah treatment-nya, ya, atau jumlah letternya juga bisa. Bagaimana jumlah letternya dihitung? Jadi L-1 dikalikan L-2. Yang pertama, L-1. L-nya tadi kan ada 4 ya, 4 letter, dikurangi 1 berarti tinggal 3 ya. Kemudian L-2, tadi ada 4, L-nya dikurangi 2 berarti adalah 2. Sehingga 3 kali 2 itu sama dengan 6. Di sini. Nah, ketiganya ini memiliki nilai F yang sama ya, dari 3,6 semua, sehingga ketika kita lihat di tabel F distribution, maka nilainya adalah 4,76. Nah, dari sini adik-adik bisa mengira-ngira bahwa nanti F calculated, kalau dia nilainya adalah lebih besar dari 4,76, maka keputusannya adalah reject H0 ya. Kemudian kalau F calculated-nya lebih kecil dari 4,76, maka fail to reject H0. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Bisa dipahami? 6-nya tadi dapatnya dari mana, bisa dipahami? Bisa. Insya Allah bisa. Ya. Bisa L-1 dikalikan L-2 atau C-1 dikalikan C-2 atau R-1 dikalikan R-2. Kenapa? Karena jumlah R, jumlah C, dan jumlah L-nya itu adalah sama. Ya. Tadi kan pasti kalau nggak 2 kali 2, berarti 3 kali 3, 4 kali 4, atau 5 kali 5, atau 6 kali 6. Jadi jumlah kolom, jumlah baris, dan jumlah letternya itu pasti sama. Ya, itu diingat-ingat. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nggak ada pertanyaan, toh? Belum, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu berarti kalau misalkan punya yang FR, itu kan 3,6. Berarti Ya. 6-nya itu didapat dari R-1 dikali dengan R-2 ya, Pak? Oke. Nilai
6 di sini itu R-1 boleh dikalikan R-2 atau L-1 dikalikan L-2 atau C min 1 dikurangi C min 2. Kenapa? Karena nilai R, C, dan L-nya ini sama-sama 4. Ya. Jadi 4 kurangi 1 dikalikan 4 kurangi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini punyanya siapa? 6 ini adalah degrees of freedom dari error. Ya. Seperti saya katakan dari dulu, jadi untuk perhitungan tabulasi, ini adalah di sini degrees of freedom dari treatmentnya, row, kolom, dan L yang sebelah kiri. Yang sebelah kanannya ini adalah degrees of freedom dari errornya. Di mana untuk yang Latin square, errornya itu adalah hasil perkalian antara L-1 dikalikan L-2 atau C-1 dikalikan C-2 atau R-1 dikalikan R-2. Sama saja. Kenapa kok sama? Karena bentuknya pasti bujur sangkar, bisa 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Sehingga jumlah row, jumlah kolom, dan jumlah L-nya atau letternya itu pasti sama. Oke, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya, kita mulai untuk kalkulasi. Yang pertama kira-kira menghitung apa? Menghitung Ada yang masih kan nggak? Sudah berapa kali ya? Varian, Pak. Apa? Sum of square. Sum of square, ya benar sekali. Oke, jadi yang nah, sebelum kita menghitung sum of square, maka kita modifikasi tabelnya terlebih dahulu ya. Jadi kan saya memiliki tadi tabelnya seperti ini deh ya. Jadi A12, B8, C9, dan seterusnya. Maka modifikasi tabel yang pertama adalah kita jumlah untuk tiap baris, kemudian kita jumlah untuk tiap kolom ya. Misalnya ini 12 tambah 8 tambah 9 tambah 12, 41, dan seterusnya. Insya Allah benar sih, saya kemarin cek ini ya. Jadi tolong nanti kalau salah, tolong dicek juga ya. Jadi 12 tambah 8 tambah 9 tambah 12, ini 41, dan seterusnya sampai sini ya. Kemudian ini 12 tambah 10 tambah 8 tambah 14, 44, dan seterusnya. Sehingga di jumlah antara baris, tiap baris, dan juga tiap kolom, itu adalah 158. Ini grand totalnya atau grandnya ya. Kemudian setelah itu ke sini dulu. Nah, ini kan kita baru tahu jumlah yang antara baris dan kolom. Padahal tadi ada 3 faktor. Faktor yang ketiga adalah letter atau hurufnya ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau huruf A maka tambah 12 tambah 16 tambah mana yang ketiga? 14 tambah 10 ya. Jadi kita menambahkan letter A ini adalah ya kita jumlahkan semua A yang ada di tabel ini ya. Jadi 12 tambah 16 tambah 10 tambah 14. Kemudian yang B ya juga sama, berarti 8 ditambah 8 tambah 9 tambah 7 dan seterusnya. Nah, setelah kita punya jumlahnya seperti ini, maka jumlahnya ini juga sama sebenarnya, yaitu adalah 158 ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghitung kuadratnya. Jadi 12 dikuadratkan, kemudian 8 dikuadratkan, 9 dikuadratkan, dan 12 dikuadratkan. Semuanya ya untuk ini, sehingga ketemunya jumlah X kuadrat yang adalah 1694. Ini yang harus step by step harus dikerjakan dulu ya. Jadi pertama kita cari di sini, yang kedua cari letter karena belum ada di tabel, yang ketiga adalah cari jumlah kuadratnya. Nah, setelah kita punya data 3 ini, maka kita dimudahkan untuk perhitungan untuk yang sum of square. Oke. Dari slide ini mungkin ada yang dibingungkan atau ditanyakan. Ada mungkin yang dibingungkan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Baik, Pak.
Jadi yang pertama adalah kita mencari sum of square atau SS-nya. Jadi sum of square-nya ada apa saja? Ada SSR, R-nya ini adalah row, SSC adalah kolom, SSL ini adalah letter, SST ini adalah total, dan SSE ini adalah error-nya. Oke, kita masuk pertama adalah SSR. SSR berarti total baris pertama, tambah total baris kedua, tambah total baris ketiga, tambah total baris keempat dibagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena jumlahnya ada 4 ya. Dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi dengan 16. 16 ini dari mana? 16 ini adalah jumlah sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Sini dibagi dengan 16. Sehingga tadi yang SSR row-nya kan tadi ada mana? 41, 39, 39, 39 deh ya. Jadi 41 kuadrat tambah 39 kuadrat tambah 39 kuadrat tambah 39 kuadrat dibagi dengan 4 dikurangi jumlah X-nya tadi kan 158. Itu dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel yaitu adalah 16. Ketemunya adalah hasilnya ini adalah 1561, hasilnya ini adalah 1560,25 sehingga SSR-nya itu adalah 0,75. Kemudian kalau SSC ya sama ya jumlah kolom 1, kolom 2, kolom 3 dikuadratkan dibagi dengan 4, kemudian dikurangi sama sigma X kuadrat dibagi dengan 16. Di sini ketemunya adalah 1588,5 dikurangi 1560,25 sehingga ketemunya adalah 28,25. Kemudian SSL juga sama, jadi jumlah letter pertama, letter kedua, jadi A, B, C, D, dikuadratkan jumlahnya dibagi 4 dikurangi dengan sama yang di atas. Sehingga ketemunya adalah 68,75. Kemudian SST ini adalah sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan 16. Nah, ini tadi ya, kita kan sudah cari tadi ya, sigma X kuadratnya adalah 1694. Sehingga langsung saya masukkan di sini 1694 dikurangi sigma X-nya 158 dikuadratkan dibagi dengan 16. Hasil ini adalah selalu 1560,25 ya. Sehingga 1694 dikurangi 1560,25 sama dengan 133,75. Nah, setelah ketemu SST yang belum adalah SSE atau errornya. SSE didefinisikan sebagai SST dikurangi SSL dikurangi SST dikurangi SSR. Sehingga ketemunya adalah 36 pas. Oke, dari sum of square ini mungkin ada yang ditanyakan? Masih jelas. Pak, ini tadi bisa diulang nggak Pak? Itu 4 sama 16 angkanya dari mana? Oke, 4 ini adalah jumlah dari row atau jumlah dari kolom atau jumlah dari letter. Kan selalu 4 kan, Dek? Karena ini 4 kali 4 ya. Yeah. Kemudian 16 ini adalah jumlah dari ini, 4 kali 4. 4 kali 4 kan tadi tipenya berarti adalah selalu ada 16 data totalnya. Nanti kalau 5 bagaimana? Berarti ini adalah 5. Kemudian di sini adalah 25. 5, benar sekali. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau jelas, saya lanjutkan ya. Setelah ketemu sum of square, kita mencari apa? Ada yang masih ingat? Degree of freedom. Oke, degrees of freedom, benar sekali. Nah, degrees of freedom dari R atau row atau baris, maka ya N-1. Jadi N-nya ini adalah jumlah barisnya ya, berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Kolom ataupun letter juga sama, 3 semua ya. Kemudian error itu seperti saya bilang tadi, N-1 dikalikan, bukan N ya, kalau N nanti bingung sama ini. Misalnya L-1 dikalikan L-2, berarti 4 kurangi 1 dikalikan 4 kurangi 2 sama dengan 6. Kemudian degrees of freedom-nya adalah N-1 atau jumlah sampel dikurangi 1 sama dengan 15. Oke, sampai sini mungkin ada dibingungkan. Ada yang dibingungkan mungkin?
Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Baik. Kalau belum, saya lanjutkan. Yang ketiga itu adalah perhitungan mean square ya. Nah, mean square-nya ada apa saja? Mean square R, mean square C, mean square L, dan mean square E. Ya. Mean square R berarti row-nya. Dari mana mean square R? Ini adalah SSR dibagi degree of freedom-nya R. Jadi 0,75 tadi dibagi 3 adalah sekian ya. MSC-nya ya SSC dibagi degree of freedom C-nya, kolomnya. MSL juga sama. Kemudian kalau MSC juga sama, SSC dibagi dengan degrees of freedom error-nya. Sehingga ketemunya adalah seperti ini. Kemudian yang keempat adalah mencari F ratio, di mana F ratio nanti ada 3 juga, yaitu FR, FC, dan FL. MSR dibagi dengan MSE, dibagi dengan 6 ya. MSR-nya sudah diketahui 0,25 bagi 6, 9,4166 bagi 6, dan 22,9166 dibagi 6, sehingga hasilnya adalah di sini ya. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Setelah kita cari F ratio, maka seperti biasa ya harus ditabulasikan. Jadi sumber of variance-nya ada row, yaitu holding time, kolom itu adalah temperatur sintering, kemudian letter itu adalah jenis keramik ya. Kemudian error dan juga ada totalnya ya. Degrees of freedom-nya ditulis, sum of square-nya juga ditulis, mean square-nya ditulis, F calculated-nya disajikan, kemudian kita tambah satu kolom lagi untuk F tabel. Kenapa? Biar kita tahu korelasi keduanya ya. Dari sini ternyata yang baris atau row itu adalah kurang dari 4,76. Kolom juga kurang, letter adalah juga kurang. Karena kurang, maka decision untuk ketiganya adalah fail to reject. Ya. Kenapa dikatakan fail to reject? Karena nilai F kalkulasinya itu kurang dari F tabel. Sehingga kita bisa menyimpulkan juga berarti tidak ada efek dari holding time, tidak ada efek dari sintering temperatur, dan tidak ada efek dari tipe keramik terhadap produksi dari serbuk hasil sintering. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, belum? Oke, selesai. Sudah selesai deh, jadi materinya sampai sini. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Oh iya Pak, Enggak. ini Pak. Untuk PPT-nya di Classroom nggak ada ya Pak? Oh iya, ini baru mau saya upload habis ini ya. Oh, iya, Pak. Oke, terus adik-adik sudah melihat di Classroom ya, ada apa saja di situ? Cuman ada Zoom meeting ya? Iya Pak. Iya, Nggak ada Pak. tugas. Artinya apa? Nggak ada tugas Pak. Ya, minggu ini free dari tugas ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Habis ini PPT-nya saya upload ya. Semoga 1 jam ini bermanfaat ya, Dek ya. Ada yang ditanyakan Amin, nggak? amin. Sebelum di ini tutup. Pak, untuk materi UAS-nya itu nanti dari mana, Pak? Materi UAS-nya berarti dari ANOVA. ANOVA, Dari- one way ANOVA, kemudian two way ANOVA, kemudian yang Latin Square, dan yang terakhir adalah minggu depan, yaitu adalah factorial design. Oh, iya Pak. Makasih, Pak. Ya, beberapa dosen agak berbeda mengajarnya saya lihat, tapi tidak masalah. Karena kalau perhitungan error, saya rasa adik-adik sudah dapat, sama regresi kan sudah dapat di analisa numerik ya. Adik-adik semua mengambil analisa numerik kan ya? Iya Pak. Ya, Iya, di Pak. Anum itu kan sudah diajari mengenai regresi linear ya, sama perhitungan error. Jadi kita tidak fokus ke situ. Jadi fokus kita di ANOVA dan juga jenis-jenisnya ya, karena itu berkaitan nanti dengan penelitiannya dari semua di tingkat atas. Makasih, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. sama-sama, Dek. Terima kasih banyak, Pak. Ya.